Oke, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Aris. Kali ini kita akan membahas soal-soal dimensi 3 bagian kedua, pertemuan kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik T merupakan titik tengah CG. Jadi titik T merupakan titik tengah CG. Sebentar, kita kembali ke GeoGebra-nya. Nah, segitiga, kemudian titik T merupakan titik tengah CG. CG di sini ada titik tengah. Oke, harus sabar. Nah, di sini ada titik. Titik T. Titik T adalah titik tengah-tengah CG. Oke, main. Kemudian hitung jarak titik T ke garis HB. Mana garis HB-nya? Garis HB. Oh, ini diagonal, dia diagonal ruang. Kita kasih warna yang berbeda. Oke. Nah, jadi kita untuk mencari titik T ke garis HB. Nah, dibantu dengan garis-garis ini. Kemudian kita tentukan titik tengahnya ini juga. Nah, nggak baca titik tengah di sini adalah titik O. Enggak pada titik O. Nah, titik yang akan dicari. Oke, sekarang kita kopikan bangun ini ke dalam soal. Oke. Ini rusuknya 12. Ini juga 12, karena ini tengah berarti di sini 6. Berarti BC itu sama dengan 12 cm, kemudian CG itu juga 12 cm. Nah, untuk CT itu adalah titik tengah dari BG, berarti setengah CG, berarti setengah dikali 12, 6 cm, berarti 6 cm. Oke, kita lihat segitiga ini ya. Intinya kita cari yang ini nanti. Nah, berarti kita pakai sisi miringnya. Nah, di sini B, C,
T. BC nya 12. Gambar baru. Ini C, ini B, ini T. BC nya itu 12, terus CT nya itu 6. Nah, untuk mencari BT pangkat 2 berarti CT pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. CT 6 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 36 ditambah 144 sama dengan 180. Ini untuk BT pangkat 2. Nah, untuk mencari BT nya berarti akar BT pangkat 2 sama dengan akar 180. Jadi BT sama dengan akar 180 itu adalah 36 dikali 5 atau 6 akar 5 cm. Berarti di sini 6 akar 5. Kita kembalikan kembali lagi ke atas. Berarti di sini 6 akar 5. Sekarang berarti ini sudah ada, karena ini adalah setengahnya berarti di sini diagonal ruang, berarti diagonal ruang ini HB bagi HB itu diagonal ruang 12 akar 3. Nah, berarti kalau misalkan kita mencari OB nya setengahnya, berarti OB itu adalah setengah HB. HB nya setengah kali 12 akar 3, 6 akar 3 cm. Oke. Nah, kita copy lagi ini. Biar enggak bingung. Nah, ini ya, OB ini adalah setengah. Yang cari ini berarti kan sudah ada segitiga siku-siku lagi. Segitiga siku-sikunya di sini adalah ini O, kemudian B, kemudian T. Nah, ini yang nanti akan dicari dengan OB nya adalah 6 akar 3, dan ini TB nya adalah 6 akar 5. Kita pakai teori Pythagoras kembali untuk menyelesaikan soal ini. Berarti TB pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 ditambah OT pangkat 2. TB nya 6 akar 5 pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2. OB nya sudah diketahui nih. OB nya 6 akar 3 pangkat 2 tambah OT pangkat 2. Nah, 36 kali 5 180. 36 kali 3 108 ditambah OT pangkat 2. Nah, kita geser lagi, kita pindah aja. 108 ditambah OT pangkat 2 sama dengan 180.
Nah, kita mau tinggalkan OT pangkat 2 otomatis ini dihilangkan. Supaya hilang bagaimana? Ya dikurangi 108 ditambah OT pangkat 2. Nah, 180. Karena di ruas kiri dikurangi 108, di sini juga dikurangi 100. Ini habis, tinggallah OT pangkat 2 sama dengan 72. Nah, kalau sudah berarti ini tinggal OT aja, disisakan OT supaya pangkat 2 nya hilang, yaitu diakarin. OT pangkat 2 kiri diakar, kanan pun harus diakar. Tinggallah OT sama dengan 36 dikali 36 dikali 2. Nah, OT sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AC. H ke garis AC ya. Nah, ini kita buat H ke garis AC. Kita bikin diagonal bidang dulu. Oke. Oke, nah jarak titik H ke AC kita bikin lagi H ke AC berarti di sini. Oke, kita bisa memanfaatkan segitiga yang ini bisa. Nah, ini kemudian ini dan ini kita bikin warnanya biar lebih jelas. Kuning aja lah. Oke, nah ini kita dulu ya. Copy. Kita geser-geser dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F. Oke, kita tinggal copy saja. Oke, rusuknya 10 cm ya, berarti ini 10 cm, berarti AB sama dengan 10 cm. Nah, kemudian DB itu adalah diagonal ruang, diagonal bidang. Diagonal bidang itu A akar 2, berarti 10 akar 2 cm. Nah, kalau misalkan ID itu adalah setengah DB, artinya setengah dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Nah, ini ID, IB sama ini 5 akar 2, di sini 10. Oke, nah sekarang kita mencari panjangnya ini. Kita lihat
di sini penampakannya adalah juga segitiga. Nah, ini I, ini D, ini H. Nah, berarti HD-nya 10, ini 5 akar 2. Berarti IH pangkat 2 sama dengan DH pangkat 2 ditambah DI pangkat 2. DH nya 10 pangkat 2 ditambah 5 akar 2 dipangkatkan 2. Ke atas lagi, 100 ditambah 25 kali 25 10. Berarti di sini 150 itu IH pangkat 2. Berarti kalau IH nya saja berarti dihilangkan pangkat 2 nya, yaitu dengan cara diakar. Kiri diakar, kanan pun harus diakar. Berarti IH sama dengan 25 dikali 6. 25 itu 5 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik H ke AC adalah 5 akar 6. Oke, soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGA dengan panjang rusuk 6. Ini panjang rusuknya 6. Nah, kemudian ini juga 6, berarti ini 3, ini 3. Kenapa? Karena setengahnya ya. Berarti di sini ada sebuah segitiga. Nah, kalau kita ada sebuah segitiga, segitiga siku-siku ini. Segitiga apa di sini? Di sini adalah segitiga. Buat segitiganya ya. Nah, ini B, ini C, ini T. BC-nya 6, CT-nya 3. Nah, untuk mencari TB pakai teorema Pythagoras. TB sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 akar 36 ditambah 9 akar 45. Akar 45 itu 9 dikali akar 9 itu 3 akar 5 cm. Berarti di sini jawabannya 3 akar 5. Oke, kemudian kita memperoleh juga segitiga yang kedua. Ini untuk mencari panjang-panjang segitiga yang ungu itu ya. Ini oke. Nah, segitiga yang kuning ini, segitiga yang kuning ini juga segitiga siku-siku juga, siku-siku di G ya. Dia siku-siku di G. Ini T, ini T, kemudian ini E. GT 3, GE ini diagonal bidang 6 akar 2. Berarti untuk mencari ET sama dengan akar 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini 36 dikali 2 72 ditambah 9.
sama dengan akar 81. Akar 81 itu sama dengan 9 cm. Berarti di sini 9 cm. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Kita ganti warnanya menjadi biru. Nah, ada segitiga di sini. Ini 3 akar 5, ini 9, ini diagonal bidang 6 akar 2. Segitiga apa? Segitiga sebarang. Ini segitiga B E D ini adalah segitiga sebarang. Kalau kita gambarkan apa aja ini segitiga sebarang ya. Nah, ini berarti di sini ini di sini ini B, kemudian T, kemudian E. Nggak baca ini garis tingginya, di sini S. Nah, di sini X. Nah, ET, panjang ET adalah 9. BE, panjang BE adalah 6 akar 2. Nah, sedangkan panjang daripada BT tadi, panjang BT berapa? TB atau BT 3 akar 5. Oke, kita perhatikan pada pertemuan kedua ada materi yang ini. Kita copy dulu. Kita kopikan ke sini. Nah, nih. Artinya di sini ada dua segitiga ya. X berarti kalau di sini X untuk cari panjang ini ya berarti 3 akar 5 dikurangi X. Nanti kita akan mencari panjang ES nya ini. Ada dua bagian, ada dua macam. Nah, bagaimana kita pakai dua segitiga tetap? Nah, otomatis hasilnya sama. Berarti ES pangkat 2 atau sama dengan ES pangkat 2. Maksudnya yang satu ini ES nya ini, yang satu ES nya ini. Nah, ES nya yang ini berarti kita mencari segitiga siku-sikunya ini ES. Nah, ini berarti sisi ini dikurangi ini, berarti 6 akar 2 pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dikurung. Nah, ini sama dengan ES yang kedua 9 pangkat 2 dikurangi 3 akar 5 dikurangi X pangkat 2. Perhatikan kembali, 6 pangkat 2 36 dikali 2 72 dikurangi X. Ini berarti sama dengan 81 dikurangi 3 akar 5 kalau dikali 2 dipangkatkan 2 9 45. 3/5 dikali X yang negatif 3/5 X dikali 2 negatif 6 akar 5 X plus X pangkat 2. Nah, ini berarti 72 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 81 dikurangi 45, kemudian ditambah 6 akar 5 X dikurangi X pangkat 2. Nah, kita pindah ke ruas kanan, ini diselesaikan ya.
72 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 6 akar 5X dikurangi X pangkat 2. Ini habis, ini dipindah ke sini, berarti ini sama ini habis ya. Nah, 72 dikurangi 36 sama dengan 6 akar 5. Kalau dikurangi berarti 6 akar 5 X. Kalau dikurangi berarti dapatnya 36 sama dengan 6 akar 5 X. Kita tukar 6 akar 5 X sama dengan 36. Kemudian kita tinggalkan X nya saja, 36 per 6 akar 5. Ini belum rasional, harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Nah, cara merasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan. Merasionalkan ya, berarti 36 per 6 akar 5 dikali 6 akar 5 per 6 akar 5. 36 dikali 36, 6 kali 6 36, 6 kali 3 18, tambah 216 akar 5 per ini 6 kali 6 36, 36 dikali 5 108. Ini dibagi 36, ini dapat 6 ya. 36 kali 6 kan, ini bagi 36 kan dapat 6 akar 5. Ini dibagi 36 dapat 5. Ini nilai X nya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, nah kita substitusikan ke salah satu segitiga tadi. Kita substitusikan ke salah satu segitiga. Misalkan tadi ES pangkat 2 sama dengan 72 dikurangi X pangkat 2. Nah, ini ya, ES pangkat 2 sama dengan 72 dikurangi 6 per 5 akar 5 pangkat 2. Kita geser ke atas lagi. ES pangkat 2 sama dengan 72 dikurangi 36 ya, 36 per 25, ini 3 kali 5, ini bisa dicoret, dapatlah 5. ES pangkat 2 sama dengan 72 dikurangi 36 per 5. Kita samakan penyebutnya, baru 5 dikalikan 5 berarti 10, 360 dikurangi 36 per 5 sama dengan 324 per 5. ES sama dengan akar 324 dibagi 5. Nah, ini 324 ini nah 324 ini sudah benar sebenarnya, sampai di sini sudah benar, tapi bisa kita uraikan kembali.
nanti hasilnya jadinya 324 ya. 324 ini berarti di sini dipisahkan aja. 324 dikali 1/5 jadinya sama dengan akar 324 ke 18 dikali 1/5. Oke ya, 18 dikali 1/5 cm. Nah, kan ini kalau dikalikan ini 1/5 ini berarti kan kalau kita 1/5 boleh nggak 18 dikali akar 1/akar 5 jadinya sama dengan 18 dikali 1/akar 5. Oke Pak Guru geser lagi ke atas jadinya 18/akar 5. Ini belum rasional, harus kita rasionalkan kembali. Jadinya 18/5/5 cm. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini diketahui 5 segi 4 beraturan. Ini ya, segi 4 beraturan berarti persegi ya. T A B C D dengan AB dengan AB adalah 5 akar 2, BC pun 5 akar 2. TA ini miringnya ini adalah 13. Nah, hitunglah jarak titik A ke garis TC. Ini berarti langkah pertama kita cari sisi AC karena persegi, ini diagonal bidang, maka AC itu adalah 5 akar 2 kali akar 2 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 cm. Berarti di sini ketemu 10. Nah, ini AC. Kalau AO sama dengan OC itu sama dengan setengah AC. Artinya setengah dikali 10 sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, TO, kita lihat TO. Untuk mencari TO ini berarti pakai segitiga ini. Nah, TC, kita cari TO nya dulu. TO yang ini adalah segitiga siku-siku, pasnya kan sama kaki, ini pasti siku-siku. Nah, TO itu diperoleh dari akar yang panjang ini TC pangkat 2 dikurangi OC pangkat 2. TC pasti sama dengan TA. TC nya 13 dikurangi OC nya 5, kan setengah kan, ini 5. Oke, ini sentimeter, jangan sampai lupa. Akar pangkat 13 pangkat 2 169 sama dengan 144 di akar sama dengan 12 cm. Nah, ini sudah dapat 12 cm. 12 cm. Oke. Nah, di sini ada segitiga TBC. TBC.
Luas segitiga TBC dapat dihitung dengan dua sudut. Dua sudut pandang berarti ya. Nah, luas TBC ini, TBC bisa dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu bisa menggunakan AC setengah AC TO. AC setengah AC dikali TO, bisa juga dengan ini, dengan ini setengah BD setengah TC, ya, setengah TC dengan ini segitiga boleh ini dengan ini setengah TC dikali AP. Nah, ya, berarti di sini ada dua untuk mencari AP ini ya, dengan menggunakan luas TAC, saya bukan TBC, TAC, luas TAC dapat dilihat sudut pandang ini tingginya ini, berarti luas segitiga TAC bisa dilihat dari, kita pakai segitiga yang dengan tingginya TO dulu, luas berarti setengah TO dikali AC sama dengan setengah AP dikali TC dikali TC. Kita lanjutkan, setengah TO nya tadi dapat 12, AC nya dapat 10 sama dengan setengah AP dikali TC nya 13. Ini dicoret dapat 6, akhirnya 60 sama dengan 13/2 AP. Kita geser ke atas lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindah AP dikali 13/2 sama dengan 60, supaya habis ya, berarti dibagi kan, berarti AP dikali 13/2 dibagi 13/2, berarti kalau dibagi ini juga dibagi 13/2. Nah, ingat perkalian dia tidak bisa diselesaikan kalau harus dirubah menjadi ini juga 60 dikali 2/13. Oke, ini berarti habis, tinggallah AP 120/13 cm. Oke, ketemu hasilnya. Jarak titik A ke TC adalah 120/13. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Diketahui 5 segi 6 beraturan. 5-nya T, sini ya. T, A, B, C, D, E, F. Nah, dengan panjang rusuk AB. AB ini adalah 10. Karena beraturan berarti semuanya ini sama. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, dan ini pun sama. 6 sisinya sama. Dan AT ini adalah 13. Berarti ini 13. Di sini juga 13, di sini juga 13, di sini juga 13, di sini juga 13, dan di sini juga 13. Ada 6 sama. Oke, tentukan jarak titik B ke rusuk TE. Nah, ini rusuk TE nya ini ingat di sini 13 ya, 13. TE nya berapa? Nah, cari sesuai konsepnya, formulanya bahwa untuk mencari jarak ke titik ke garis adalah jarak terdekat dan membentuk sudut siku-siku, katakanlah di sini. Nah,
Nah, kita menggunakan segitiga sama ini sisinya sama 13-nya. Segitiga sama sisi. Berarti segitiga sama sisi kita lihat, berarti kalau ini kita BC-nya ini 10, berarti BO-nya juga 10. BO itu sama dengan BC. Kenapa BO sama dengan BC? Karena kalau kita tarik garis ini, jadilah sebuah segitiga sama sisi, otomatis semuanya sama-sama 10. Perhatikan segitiga di sini ada segitiga TBE, segitiga TBE. Dari segitiga ini kita akan mencari jarak antara titik B ke ruas garis atau ke rusuk TE ke rusuk TE ya, melalui dua sudut pandang. Mana sudut pandang yang pertama? Yaitu sudut pandang yang pertama yaitu dengan segitiga dengan tinggi TO. Yang kedua segitiga dengan tinggi BB. Nah, berarti luas segitiga yang menggunakan TO ini berarti BTE ya. BTE. Kenapa disebut ini? Karena tingginya pakai T. Yang kedua itu sama dengan luasnya sama, meskipun pakai dua sudut pandang hasilnya sama. Nah, luas dengan tinggi BB TBE berarti segitiga TBE. Nah, itu dengan ini ya, alasnya berarti BE, berarti setengah dikali alasnya adalah BE alasnya adalah BE, tingginya TO. Nah, sekarang dengan ini segitiga ini ya, tinggi ini BB berarti setengah dikali BB dikali alasnya TE. Kita bisa coret, ini kita coret, ini kita coret. Nah, sekarang kita kita masukkan, substitusikan nilai-nilai yang sudah ada. BE, nah BO nya aja 10, berarti BE nya 20 kalinya ini, 20 dikali TO sama dengan BB nya belum diketahui, TE nya 13. Nah, ini TO belum diketahui. TO ini adalah tingginya ini. Bagaimana caranya? Pakai teorema Pythagoras. Kita cari. Kita buat warna yang beda. Berarti pakai ini ya, TO. Langsung aja. TO sama dengan TB. Kita kerja akar ya. Langsung aja. TB pangkat 2 dikurangi BO pangkat 2. TB nya 13 dikurangi 10 pangkat 2, 169 dikurangi 100 sama dengan akar 69 cm. Nah, TO nya sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan untuk pencariannya ini ya. Oke, berarti di sini kita lanjutkan ini ya. Kita lanjutkan yang ini. 20 dikali akar 69 sama dengan BP dikali 13. BP sama dengan langsung aja pindahan bagikan 20 akar 69 dibagi 13 cm. Nah, ini adalah jarak antara titik B ke rusuk TE. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui kubus
AB C D E F G H dengan rusuk 8. Nah, ini 8 cm, seperti semuanya 8 karena kubus ya. Titik M, ini titik M terletak antara B dan C di tengah-tengah, berarti sama di tengah ya. Tentukan jarak titik M ke EG. Nah, ini sebenarnya nggak harus pakai ini juga bisa, di sini juga bisa pakai segitiga, ini juga boleh. Nah, ini siku-siku, ini siku-siku di sini. Oke, ya, ini siku-siku, jadi boleh ya. Nah, dengan bantuan otomatis kita cari jarak panjangnya ini kan. Nah, kita pakai segitiga ini. Nah, MB, kita coba dulu panjangnya MB. MB itu adalah setengah BC, yaitu setengah dari 8 4 cm. Jaraknya nanti berarti ini yang ini B ya, ini anggap aja B, ini PM. Nah, jaraknya PM itu berapa? Ini berarti PN itu tingginya juga 8 ya, PN nya juga 8. Kemudian perhatikan segitiga B, di sini ya, BOC, segitiga BOC dengan MNC. Nah, kalian perhatikan segitiga BOC dan MNC. BOC dan MNC. Karena mereka sebangun, maka perbandingan perbandingan antara sisi-sisi yang letaknya, misalkan ini ya, misalkan yang sudah ketahui, misalkan ini MN dibanding dengan MC itu sama dengan BO banding BC. MN nya belum diketahui, MC nya setengahnya ini, berarti MN MC nya 4 sama dengan BO. BO nya ini di sini ada 8. Ini BD ini 8 akar 2, setengahnya ini berarti 4 akar 2 per BC nya, mana BC? BC nya itu adalah 8. Berarti kalau mencari MN sama dengan 4 dikali 4 akar 2 per 8 sama dengan 16 akar 2 per 8 sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, ini untuk MN sudah ketemu. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga yang biru. Nah, dari sini berarti untuk mencari MP, teorema Pythagoras ya, akar MN pangkat 2 ditambah NP pangkat 2. Oke, langsung bisa kita masukkan. Kita bisa masukkan sama dengan MN nya 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dengan 8 ditambah 64 akar 72 itu 36 kali 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi panjang
jarak antara M ke garis EG adalah 6 akar 2. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7, perhatikan 5 segi 4 perhatian berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB. P adalah titik tengah rusuk AB dan Q adalah titik tengah rusuk AD. Jika panjang AB ini adalah AB-nya ya. Jika panjang AB ini adalah 12. Nah, tentukan jarak titik T ke titik P. Titik T ke titik P. Oke. Kita mencari TP dulu. TP bisa melalui ini. Berarti ini kan siku-siku. Ya, segitiga ini. Oke, berarti PB ya. BB itu setengah dari AB. Artinya setengah dari 12 sama dengan 6 cm. Kemudian BT-nya, BT ya. Ya, kemudian panjang AB TA TA-nya sorry AB sama TA ini juga 12, berarti TB juga 12, ini juga 12, ini 12. Berarti kalau segitiga siku-sikunya di sini berarti TB sama dengan akar ya. Nih perhatikan akar siku-siku depan panjangnya sini, akar BP dikurangi ditambah TP pangkat 2, atau akarnya kita kembalikan aja. Saya enggak ada akarnya di sini. Masih ada akarnya di sini, pangkatnya di sini. Oke, TB pangkat 2 TB. Oke, 12 pangkat 2 itu sama dengan BB nya itu 6 pangkat 2 ditambah TB pangkat 2 144 sama dengan 36 ditambah TB pangkat 2. TP pangkat 2 sama dengan 144 dikurangi 36. Berapa? 144 dikurangi 36. TP pangkat 2 sama dengan 108. TP sama dengan akar dari 108 atau 36 dikali 3 sama dengan 6 akar 3 cm. Ini TP nya. TP nya sudah ketemu 6 akar 3 6 akar 3 cm. Nah, kita yang disuruh mencari adalah titik T ke PQ ini ya. Oke, yang disuruh mencari ini kita ini segitiga ini. Ini ada titik, misalnya ada titik S, titik tengahnya. Nah, berarti nah, segitiga ini dan ini dan ini segitiga kita kasih warna biru ya. Berarti segitiga
A P Q dan segitiga A B D itu sebangun ya. Berarti perbandingannya AP ya, AP dengan AB itu sama dengan perbandingannya PQ dengan DB. Oke, lanjut. AP nya berapa? Setengahnya ya 6 ya, setengahnya 12, 6. AB nya 12. AB nya 2 PQ nya PQ nya belum diketahui, berarti masih PQ. DB diagonal bidang ya. Nah, akar 2 berarti di sini 12 akar 2. Nah, langsung aja kita pakai perkalian silang. Ini bisa sederhanakan. Nah, ini 1/2 dulu. Nah, kita pakai perkalian atau langsung aja. PQ sama dengan 12 akar 2 dibagi 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Ini PQ nya. Nah, kalau sudah ketemu PQ nya, kita mau mencari jarak ini, jarak yang merah ini. Nah, pakai segitiga mana? Segitiga ini. Nah, ini segitiga sama sisi, berarti bisa pakai teorema Pythagoras, yaitu segitiga PST. Dengan menggunakan segitiga PST kita kasih warna hijau. Oke, segitiga, perhatikan segitiga PST. Nah, kita gambarkan dia segitiga siku-siku ya. Kita gambarkan ya siku-siku di S T P. Mungkin sudah ada yang diketahui. PQ TP. TP nya 6 akar 3. Oke, TP nya di sini 6 akar 3. Kemudian SP nya ini SP. QP nya ada 6 akar 2, SP nya setengahnya. Berarti 6 akar 2 dikali setengah berarti 3 akar 2. Di sini 3 akar 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti TP pangkat 2 sama dengan PS pangkat 2 ditambah TS pangkat 2. TP nya 6 akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 akar 2 pangkat 2 ditambah TS pangkat 2. 36 dikali 3 108. 9 dikali 2 18 sama TS pangkat 2. Kita lanjutkan. TS pangkat 2 sama dengan 108 dikurangi 18. TS pangkat 2 sama dengan 90. Oke. TS sama dengan akar 90. Akar 90 itu diperoleh dari 9 dikali 10. Akar 9 itu 3, akar 10 cm. Jadi jarak T ke PQ adalah 3 akar 10 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor
8. Soal terakhir ya. Perhatikan gambar 5 segitiga beraturan, berarti segitiga beraturan. Nah, ini malah panjangnya berarti ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita harus menentukan titik beratnya. Nah, untuk mencari panjang A ke BE. Nah, ini ya. Titik berat itu garis pertemuan antara atau perpotongan 3 garis yang ditarik dari sudutnya masing-masing. Ini tarik. Nah, perpotongannya di mana? Nah, ini ditarik juga. Misalkan di sini adalah titik O. Nah, ini adalah titik berat BCD. O adalah titik berat segitiga BCD. Oh ya. Kemudian untuk mencari BO nya, ingat titik berat itu untuk mencari panjang dari yang terpendek. Misalnya EO itu adalah sepertiga. EO adalah sepertiga, jadi dibagi 3 kan, 1 dibagi 3 kan 1/3, 3 1/3. Ini misalnya di sini 1/3 lagi. Nah, berarti kalau EO itu sama dengan 1/3. Nah, kalau OB itu 2/3. Kenapa 2/3? Ya 2 kalinya ini kan caranya. Oke. Nah, sekarang kita mencari panjang dari BE. Nah, untuk mencari panjang dari BE ini kita pakai segitiganya, segitiga. Untuk mencari panjang sini aja BE kita perhatikan segitiga, gambarkan segitiganya. Ini E, ini D, ini B. Nah, kita mau mencari BE. ED nya adalah setengah dari 8, itu 4. BD nya itu 8. Oke. Nah, berarti BD pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2 ditambah BE pangkat 2. BD nya itu 8 pangkat 2, DE nya itu 4 pangkat 2 tambah BE pangkat 2. Dilanjutkan kembali. 64 sama dengan 16 ditambah BE pangkat 2. BE pangkat 2 sama dengan 64 dikurangi 16. BE sama dengan akar 8 48. Oke, akar 48 itu 16 dikali sama dengan 4 akar 3. Ya, ini sudah jelas. Ini 4 akar 3. BE nya 4 akar 3. Kemudian kita mau mencari BO. Nah, kita mau mencari panjang BO. Cari aja OB atau BO. OB itu sama dengan 2/3, kan 2/3 sini dikali 4 akar 3 sama dengan 8/3 akar
3 cm. Ini adalah OB nya. Sekarang perhatikan di sini, perhatikan segitiga ABO. ABO, siku-siku di O ya, siku-siku di O. AO sama dengan ya panjang, oke, siku-siku di O ya. ABO ganti. Perhatikan segitiga ABO, siku-siku di O. BO ya. Nah, AB nya ini, sorry, kita tentukan dulu, ini O, kemudian ini A, ini B. Nah, OB nya tadi adalah 8 per 3 akar 3, kemudian AO nya 4 akar, bukan AO, AB 4 akar 2. Berarti untuk sini ya, AB pangkat 2 sama dengan AO pangkat 2 ditambah BO pangkat 2. AB nya 4 akar 2 pangkat 2, AO pangkat 2 ditambah 8 per 3 akar 3 pangkat 2, 16/32 sama dengan AO ditambah 64 per 9 dikali 3. Oke, bisa lanjutkan. 32 sama dengan AO pangkat 2 ditambah coret 64 per 3, AO pangkat 2 32 dikurangi 4 per 3. AO pangkat 2 sama dengan per 3 ya, kali 3 96 dikurangi 64 32 per 3. AO akar 32. Oke, 32 per 3 cm, atau bisa begini, ya kan, bisa 16 dikali 2 per 3, akar 16 itu 4 cm. Ini adalah cara A ke O.